Lihat nih. Ternyata Indonesia salah satu pengekspor minyak sawit di dunia. Tapi karena alat yang masih terkesan tradisional dan membutuhkan tenaga yang lebih, membuat kualitas minyak kita jadi rendah. Oh, karena Indonesia kan punya lahan sawit yang sangat luas dan aku dengar permintaan dari negara lain juga tinggi. Memangnya bagaimana sih cara kerja alat untuk mengolah sawit menjadi minyak? Kalau di sumber ini, proses utama dalam pengolahan sawit cuma ada 4. Yang pertama, pemisahan brondolan dari janjangan, lalu pencacahan dan pelumatan, kemudian pengepresan, dan yang terakhir, pemurnian minyak. Gimana kita tanya aja sama Bu Indah, garis besar pengolahan kelapa sawit biar makin paham. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami membaca tentang pengolahan kelapa sawit Bu, tetapi kami masih belum paham 100%. Kalau boleh tahu bagaimana sih garis besar cara kerja mesin pengolahan kelapa sawit Bu? Oh ya, cara kerja itu mesin skru itu ya. Pada prinsipnya gini, dalam pengolahan minyak sawit, minyak kelapa sawit, mesin itu bertujuan untuk menekan dan meremas buah kelapa sawit tadi sehingga didorong, kemudian nanti ada tekanan dari presnya itu sehingga dapat menghasilkan minyak dari perasan yang mesin pres tadi, begitu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Oh begitu Bu. Memangnya kenapa ya? Kok tiba-tiba kamu tanya masalah pengolahan kelapa sawit? Ini Bu, tadi saya membaca berita ternyata kualitas minyak sawit yang dihasilkan Indonesia masih rendah. Dan kami penasaran apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Dan kami berinisiatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oh, seperti itu. Oh ya baguslah, dicoba dulu aja nanti biar dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genki Hajar, perkenalkan kami dari SMK Al-Islam Surakarta. Nama saya Sukma Husni Pamungkas dan ini teman saya Karisna Wahyuning Tias. dan yang di sebelahnya Fikri Saiful Ahmad. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk kami yang bernama Alaska Hydro Press Machine. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan kelapa sawit yang begitu banyak serta sangat luas. Selain itu, permintaan negara lain terhadap minyak kelapa sawit sangat tinggi. Akan tetapi, kebanyakan dari para petani kelapa sawit masih mengolah buah tersebut menjadi minyak dengan cara yang terkesan masih tradisional. Tingginya permintaan minyak goreng kelapa sawit membuat para petani membutuhkan alat pencacah serta pemeras agar minyak goreng yang dihasilkan semakin banyak dan tanpa menggunakan tenaga berlebih. Maka dari itu, kami di sini memiliki sebuah inovasi untuk membuat alat untuk membantu para petani agar dapat memperoleh minyak yang lebih banyak tanpa menggunakan tenaga yang besar, yaitu dengan membuat suatu produk teknologi serbaguna yang dapat mencacah serta memeras kelapa sawit. Alat ini dinamakan Alaska Hydro Press Machine. Alat ini menerapkan beberapa disiplin ilmu fisika. Yang pertama adalah gaya pegas, dan yang kedua hukum Pascal, serta yang terakhir atau yang ketiga hukum Newton. Penasaran dengan cara membuatnya serta cara kerjanya? Yuk ikuti videonya. Berikut alat yang diperlukan. Yang pertama ada penggaris, yang kedua gergaji, yang ketiga tang, yang keempat gunting, yang kelima gerinda, yang keenam adalah lem tembak, yang ketujuh cutter, yang kedelapan ada solatip, yang kesembilan motor servo, dan yang kesepuluh gearbox dan motor penggerak. Kemudian yang terakhir adalah kabel dan batu baterai. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan adalah botol plastik bening, antena bekas, kertas karton, serta yang terakhir adalah mika. Yang pertama, ambil 2 botol bening, kemudian lubangi samping-sampingnya. Setelah itu, bagian tutup diberi 2 lubang sebesar diameter antena. Kemudian yang kedua, ambil 3 botol bening, kemudian potong bagian bawah dan atasnya. Yang ketiga, potong mika.
dengan 3 bagian dengan panjang 40 cm dan lebar 9 cm. Kemudian yang keempat, potong pipa dengan 10 bagian panjang dan 5 bagian pendek. Yang kelima, potong kertas karton berbentuk lingkaran dan dilubangi tengahnya sebanyak 30 biji, pasang pada pipa antena sehingga berbentuk skru. Kemudian yang terakhir, rangkai hingga berbentuk seperti ini. Nah, karena alat yang kita buat ini hanyalah sebuah prototipe dan tidak memungkinkan untuk menggunakan bahan yang sebenarnya, yaitu kelapa sawit, maka kita menggunakan alternatif bahan lainnya, hanya untuk peraga saja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat ini. Yang pertama adalah nyalakan mesin agar panas. Lalu yang kedua, masukkan biji kelapa sawit yang sudah di oven ke dalam tabung mesin. Ini sebagai contoh. Skru akan mencacah dan mendorong biji kelapa sawit ke arah tabung pengopresan. Pada proses pencacahan di skru menghasilkan minyak yang kasar yang akan dipres di mesin hidrolik agar menghasilkan minyak yang lebih banyak. Pada proses pengepresan, minyak sudah mengalami 1 kali proses penyaringan. Setelah itu ditambah 1 kali proses penyaringan lagi. Minyak yang dihasilkan akan ditampung pada wadah penampungan yang juga dilapisi oleh kain penyaring, sehingga kualitas minyak yang dihasilkan akan lebih baik. Sisa-sisa pengepresan akan keluar dari ujung mesin, dan sekali mesin akan dimatikan untuk membersihkan sisa ampas. Kelebihan mesin ini adalah menggabungkan antara mesin pencacah dan mesin pengepresan. Mesin ini digerakkan menggunakan tenaga listrik, sehingga menghemat tenaga manusia. Minyak yang dihasilkan akan lebih banyak karena selain dicacah dan didorong oleh skru, dilanjutkan dengan proses pengepresan. Kualitas yang dihasilkan akan lebih bagus karena dilakukan 3 kali penyaringan. Dan kekurangan pada mesin ini adalah belum bisa mengambil sisa pengolahan secara otomatis. Jadi mesin harus dimatikan terlebih dahulu. Karena biji kelapa sawit sebelumnya telah mengalami proses pengovenan, maka kadar air dalam minyak sudah sangat sedikit, sehingga kualitas minyak yang dihasilkan akan lebih bagus. Salam jam komputer, ngaji pinter.